Halo Triton UTM, selamat pagi. Bersama lagi di UTM TV Podcast bersama saya Maria Angela Putri Andini. Dan kali ini kita akan membahas terkait persiapan pemilihan calon rektor. Nah, di sini saya gak sendirian, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Bapak. Baik, terima kasih Mbak Maria. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Wono Yudho Nugroho. Dalam event ini saya sebagai ketua panitia pemilihan rektor untuk periode 2022 sampai dengan 2026. Jadi kami berlima, jadi panitia pemilihan rektor itu ada 5 orang, ketua, kemudian sekretaris dan 3 anggota. Ketua dan sekretaris juga merangkap sebagai anggota, jadi ada 5 orang. Baik Bapak, nah terkait pemilihan calon rektornya Bapak, nah persiapan dan progresnya ini sampai mana sampai hari ini Bapak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita sudah pernah bertemu sebelumnya ya, jadi kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti kita ketahui bahwa ada 4 tahapan di dalam pemilihan rektor tahun 2022 ini. Yaitu yang pertama adalah tahap penjaringan, kemudian yang kedua adalah tahap penyaringan, kemudian tahap ketiga adalah pemilihan, dan nanti tahap terakhir adalah penetapan. Nah, sampai sekarang kita sudah selesai di tahap penjaringan, sudah terjaring 4 orang dosen UTM yang merupakan calon-calon terbaik. Jadi kita akan atau sekarang sedang masuk ke tahap kedua, yaitu penyaringan. Penyaringan. Nah, untuk presentasinya sendiri ini sudah berapa persen Bapak? Ya, untuk penyaringan ini ada 2 tahapan penting nantinya. Yang paling terdekat nanti tanggal 27 September, yaitu penyampaian visi misi dan program oleh keempat calon bakal calon rektor, yaitu jadi berdasarkan penetapan di tahap penjaringan. Jadi saya cerita sedikit tentang penjaringan. Nah, di tahap penjaringan akhirnya setelah melalui rekapitulasi dan verifikasi administrasi, kemudian kita sampaikan ada 4 bakal calon rektor yang memenuhi persyaratan, dan itu kemudian ditetapkan oleh Senat. Yaitu yang pertama adalah Pak Dr. Mahfud Effendi, SPI MPI ya. Kemudian yang kedua Bapak Profesor Dr. Muhammad Nizarul Alim, SE MSIAK. Kemudian yang ketiga Ibu Profesor Dr. Nunu Nuswandani SHMH, dan yang terakhir adalah Bapak Dr. Safi SHMH. Nah, empat orang inilah yang nanti akan menyampaikan visi misi dan programnya pada tanggal 27 September 2022. Nah, baik, seperti itu. Nah, untuk penyampaian visi misinya nih Bapak, ini kan menjadi kayak tolak ukur bagi kita betul. Mahasiswa juga mengetahui calon rektornya nanti. Penyampaian visi misinya itu biasanya dilakukan di mana Bapak? Ya, nanti kita masih menggodok ya, jadi kan masih bicarakan dengan Senat mengenai tempat acara dan susunan acara. Untuk panitia kami rencanakan nanti diadakan di gedung pertemuan. Jadi insya Allah dilakukan di gedung pertemuan. Dan sebelumnya juga ada acara ini, tapi masih kita godok ya, yaitu deklarasi damai. Nah, kita masih menggodok apakah nanti deklarasi damai itu dilakukan sebelumnya. Kita rencanakan apakah nanti tanggal 13 September ataukah pada saat penyampaian visi misi. Ini kita sedang menggodok ini. Jadi progresnya panitia ini sedang berkonsolidasi ya dengan ketua dan sekretaris Senat terutama untuk membicarakan hal itu, sehingga nanti akan diputuskan oleh Senat apakah rangkaian selanjutnya ini langsung ke penyampaian visi misi dan program pada tanggal 27 September atau ada acara deklarasi damai pada tanggal 13 September. Ini yang masih kita bicarakan. Gitu, Pak. Nah, untuk selanjutnya nih Bapak, tadi kan terkait acaranya dan persiapannya. Nah, untuk perkembangan para calon rektor itu sendiri itu bagaimana Bapak perkembangannya? Iya, tentu mereka juga menunggu ya. Jadi setelah ini kita akan mengundang mereka. Dan itu tadi. Jadi kita akan melakukan deklarasi damai sekaligus ini kalau masih disetujui ya, kalau disetujui nanti oleh Senat melakukan pengundian nomor
nomor urut ya untuk maju nanti di dalam penyampaian visi misi dan program. Tentunya para bakal calon rektor ini tentu sudah berupaya semaksimal mungkin ya untuk menyusun visi misi dan program yang nanti akan tentu diaplikasikan ya untuk UTM ini. Demikian. Nah, selanjutnya nih Bapak, sedikit keinginan tahu saya ya Bapak, rentetan acaranya sebenarnya apa saja Bapak? Selanjutnya untuk pemilihan terutama rentetan acaranya. Oke, setelah tanggal 27 September nanti, setelah acara penyampaian visi, di dalam visi misi dan program ini kita akan mengundang seluruh sivitas akademika ya. Jadi nanti akan ada perwakilan dari mahasiswa, perwakilan dari dosen, perwakilan dari tendik, dan tentu dari seluruh pejabat yang terkait ya, ada tentu rektorium, kemudian dekanat dan perwakilan dari BAK dan BUK ya. Kami undang semua jadi masing-masing pihak sehingga sivitas akademika bisa mendengarkan, bisa menyaksikan sendiri para kontestan ini ya, 4 orang bakal calon rektor ini menyampaikan visi misi program yang terbaik tentunya untuk UTM. Nah, setelah tanggal 27 September itu kemudian tanggal 4 Oktober itu para senat akan melakukan penilaian dan menetapkan dari 4 bakal calon rektor ini akan ditetapkan menjadi tiga calon rektor ya, akan menjadi 3 calon rektor. Nah, itu jadwal terdekat. Demikian. Nah, di saat kemudian pada tahap selanjutnya nanti tanggal 15 November setelah terpilih nanti akan 3 ya. Jadi 4 itu penyampaian visi misi tanggal 27 September. Kemudian mereka akan dipilih menjadi 3 itu pada rapat tertutup senat tanggal 4 Oktober. Nah, dari 3 itu kemudian dilakukan pemilihan lagi pada tanggal 15 November. Nah, 15 November itulah pemilihan yang dilakukan oleh senat dan kementerian. Nah, kementerian juga nanti kami undang juga pada saat penyampaian visi misi tanggal 27 September sehingga mereka bisa punya rekam jejak sekaligus bisa datang sendiri, bahkan rencananya kami undang juga sebagai panelis juga. Ini rencana kami ya. Jadi nanti kita juga minta persetujuan apakah itu disetujui oleh senat. Demikian, Mbak. Berarti nanti dari 4 calon rektor ini bakal gugur satu ya, Pak? Ya. Nah, selanjutnya apakah selama persiapan yang sudah direncanakan dengan matang seperti itu terdapat kendala tidak Pak sampai hari ini? Sampai sekarang tidak ada kendala, alhamdulillah. Jadi pada tahap pertama pun kita mengucapkan terima kasih ya kepada para bakal calon sehingga 4 bakal calon ini bisa mendaftarkan diri, karena kalau kurang dari 4 maka akan ada jeda waktu lagi untuk menunggu sampai dengan 4 calon. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai 4 calon di tanggal 16 Agustus itu. Jadi tahap kedua yaitu penyaringan itu bisa sesuai dengan jadwal yang sudah ada gitu, Mbak. Ya, semoga lancar ya Bapak. Amin. Nah, selanjutnya nih Bapak, mungkin ada yang bertanya-tanya nih Bapak, terutama mahasiswa terkait pemilihan calon rektor ini. Sebenarnya siapa sih Pak pihak-pihak yang boleh memilih dalam pemilihan rektor itu? Ya, mungkin untuk edukasi ya, sekaligus informasi juga untuk seluruh sivitas akademika yang berhak untuk memilih atau melakukan pemungutan suara itu adalah senat ya. Untuk tahap yang kedua tadi, jadi 4 ke 3 itu akan dipilih oleh para anggota senat. Kita ketahui bahwa di UTM ini ada 32 anggota senat. Jadi 32 itu dari mana unsurnya? Yaitu 4 dari rektorium, yaitu rektor, kemudian 3 wakil rektor, kemudian 7 dekan, kemudian perwakilan dosen dari masing-masing fakultas itu ada 2, jadi 7 kali 2, 14. Kemudian para guru besar. Nah, guru besar di UTM ini ada 7. Nah, jadi kalau dijumlahkan semua itu anggota senatnya 32. Nah, 32 orang itulah yang nanti akan melakukan pemilihan untuk tahap yang kedua tadi.
Jadi penyaringan itu akan dilakukan oleh para senat. Jadi di tahap penyaringan pun ada tahapannya. Yang pertama musyawarah mufakat. Kalau tidak ada musyawarah mufakat, nanti akan dilakukan pemungutan suara. Pemungutan suara nanti kalau tidak ketemu 3 besar itu nanti dilakukan pemilihan ulang pada hari yang sama. Nah, jadi sehingga bisa ketemu tiga besar. Nah, di tahap berikutnya yaitu di tahap pemilihan, nah itu nanti akan suara senat akan ditambah dengan suara kementerian. Nah, kementerian nanti akan datang sekaligus memberikan suara. Porsinya sesuai dengan peraturan menteri dan juga sesuai dengan peraturan senat. Menteri nanti memiliki porsi suara 35%. Nah, jadi kalau disandingkan dengan total jumlah senat, nanti kementerian itu memiliki 17 suara, sedangkan senat memiliki 32 suara. Nah, itulah yang nanti akan memilih secara tertutup ya calon rektor itu sehingga ketemu rektor yang terbaik. Demikian Mbak Maria. Nah, untuk sistem pemilihannya Bapak, kalau sudah mencapai telah memilih dalam tahap penyaringan dan menjadi 3 calon rektor tersebut, apakah pemilihannya sama seperti saat pemilihan yang 4 rektor tadi melalui mufakat, musyawarah, lalu ada pemungutan suara? Apakah seperti itu apa bagaimana Bapak? Ya, kalau yang tahap terakhir tadi yang pemilihan langsung, jadi langsung diadakan pemilihan suara. Jadi kalau yang mufakat itu ada di tahap penyaringan, yang 4 menjadi 3 itu. Nah, kalau yang 3 menjadi 1 ya, 3 akan dipilih terbaik itu langsung diadakan pemilihan suara yang tadi itu saya katakan. Jadi ada suara menteri dan ada suara senat. Baik, seperti itu Bapak. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Bapak. Pesan dari Bapak sendiri yang ingin disampaikan untuk demi kelancaran pemilihan calon rektor ini bagaimana Bapak? Ya, tentu partisipasi dari para calon bakal calon rektor ya, karena masih bakal calon rektor. Kami mengharapkan ya tentu bantuan dan dukungan dari semua pihak, baik dari senat bahkan dari para bakal calon sendiri, agar seluruh rentetan acara ini bisa lancar dan damai gitu ya. Lancar, damai sebelum, pada saat dan bahkan setelah nanti terpilih pun tetap damai. Itu harapan saya sebagai panitia. Ya Bapak, berikut ya Bapak, terima kasih sudah bersedia hadir dalam memberikan podcast ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Tretan UTM di rumah. Sampai jumpa.